Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul 18 tahun terdampar di bandara. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Pada bulan Agustus 1988, Mehran Karimi Naseri mencoba bepergian dari Perancis ke Inggris. Tapi ia justru tertahan di Terminal 1 Bandara Charles de Gaulle, Paris selama 18 tahun. Ia tanpa kewarganegaraan, tanpa dokumen yang sah, dan tanpa tempat tujuan. Hal ini membuat Naseri menjadi pusat perhatian dunia selama bertahun-tahun. Pria kelahiran Iran pada tahun 1945 ini mengklaim bahwa ia kehilangan dokumen-dokumen pentingnya saat dalam perjalanan dari Perancis ke Inggris, termasuk paspor pengungsi yang diberikan oleh UNHCR, Badan PBB yang mengurusi pengungsi. Akibatnya, Naseri dideportasi kembali dari London ke Perancis. Tetapi otoritas Perancis juga menolak memberinya akses masuk ke Perancis karena ia tidak memiliki identitas resmi. Maka dimulailah kehidupan yang aneh dan panjang di dalam bandara. Sepanjang tahun 1988 hingga 2006, Naseri tinggal di bandara, tidur di bangku plastik, makan dari pemberian staf bandara dan penumpang, atau hasil sedikit uang dari penjualan barang pribadinya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca, menulis catatan harian, dan menjadi sosok yang akrab bagi staf dan pelancong. Naseri dikenal sopan, pendiam, dan penuh kebiasaan unik, mengenakan jas lusuh dan duduk di tempat yang sama setiap hari. Kisah Naseri ini begitu luar biasa hingga menjadi inspirasi bagi film The Terminal pada tahun 2004, karya Steven Spielberg yang dibintangi oleh Tom Hanks. Meskipun filmnya mengambil banyak kebebasan kreatif, namun dasar ceritanya bersumber dari kenyataan pahit Naseri yang terjebak di dalam kekosongan hukum dan birokrasi internasional. Setelah menderita sakit pada tahun 2006, Naseri akhirnya dikeluarkan dari bandara dan dirawat di rumah sakit. Ia kemudian tinggal di sebuah rumah penampungan di Paris hingga akhir hayatnya. Naseri meninggal dunia pada 12 November 2022 di usia 76 tahun. Tujuan Mehran Karimi Naseri bepergian ke Eropa adalah untuk mencari tempat yang lebih baik, di mana ia bisa hidup sukses dan bahagia. Karena ia berpikir di negaranya, yaitu Iran, ia akan sulit untuk maju. Tetapi nyatanya hal itu tidak pernah terwujud sepanjang hidupnya. Sebenarnya ada banyak Naseri-Naseri lainnya di dunia ini. Keinginan mereka kuat untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Mereka berjuang keras, bahkan harus mengalami berbagai penderitaan yang luar biasa. Namun mereka tidak berhasil mencapai tujuan mereka.
Yesus berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya, perjuangan saja tidak cukup. Tetapi kita harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus berjalan di dalam jalan yang benar. Sama seperti Naseri, dia sudah berjuang begitu kuat dan keras. Namun karena ada peraturan yang tidak ia penuhi, akhirnya ia tidak mencapai tujuannya. Keselamatan kekal didapat bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus diperjuangkan dengan hidup sesuai kehendaknya. Kata-kata bijak. Memasuki tempat yang lebih indah di dunia saja butuh perjuangan dan aturan, apalagi memasuki surga kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk terus berjuang dalam mencapai hidup yang kekal dengan tetap berjalan di dalam jalan-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.